warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton video Sherly. Di video kali ini Sherly bakal ngasih materi mengenai strategi pembelajaran IPS di kelas tinggi pada semester 1. Nah, sebelum masuk ke materi, Sherly akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 atau sering kita sebut dengan KAT 13. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan mata pelajaran yang lainnya. Walaupun pembelajaran saat ini menggunakan tematik, namun pembelajaran IPS telah memiliki konsep dasar tersendiri yang terpisah dari mata pelajaran yang lainnya. Nah, setelah tahu mengenai IPS di kurikulum 2013, sekarang kita akan masuk ke strategi pembelajaran IPS di kelas tinggi. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih itu strategi. Maka di video ini langsung saja kita masuk ke strategi pembelajaran IPS di kelas 4 pada semester 1. Nah, di sini saya mencontohkan dengan menggunakan metode pembelajaran discover learning. Kenapa harus discover learning? Apa sih itu discover learning? Ada yang tahu? Discover learning merupakan proses mental di mana siswa mengasimilasi konsep dan prinsip. Nah, apa sih proses mental itu? Proses mental itu misalnya seperti mengamati, menggolongkan, mengukur, dan memberikan kesimpulan, dan masih banyak lagi. Kenapa memilih discover learning? Karena bukan hanya siswa saja yang dituntut aktif, namun guru juga harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses pembelajaran, serta menyiapkan siswa dan membantu siswa yang membutuhkan bantuan agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan baik. Nah, selain itu, pembelajaran discover learning ini juga cocok dengan pembelajaran pada kelas 4 semester 1 pada tema keragaman budaya. Kenapa sangat cocok? Karena di sini siswa kan dituntut aktif untuk mencari kesimpulan, untuk mencari pengetahuan mereka dengan membaca bukunya. Nah, terus kemudian di sini diharapkan siswa akan lebih peka atau lebih mudah mengingat pelajaran dengan mudah karena dia melakukan kegiatannya itu sendiri, tentu saja, tapi tetap dalam pengawasan guru atau tetap dalam bimbingan guru. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, model discover learning ini memiliki kelebihan sebagai siswanya yang lebih aktif. Namun dalam discover learning ini juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya itu terletak pada waktu yang sangat lama. Kenapa waktunya sangat lama? Karena di sini siswa mengerjakannya dengan sendiri, tanpa bantuan guru, tanpa proses menyimak. Jadi dia lebih berpikir lebih aktif dan mencari tahu dengan sendirinya. Bagaimana sih cara mengatasi kelamaan waktu tersebut? Cara mengatasinya dengan cara guru juga harus berperan aktif dalam memberikan pembelajaran, seperti memberikan sedikit kata kunci tentang materi atau sedikit pertanyaan yang menyangkut materi agar siswa lebih cepat memahami apa sih yang dimaksud dari materi hari itu. Nah, pembelajaran discover learning ini kita ambil contoh di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai keragaman budaya bangsaku. Nah, di materi itu nanti akan ada teks mengenai pawai budaya. Di situ akan menjelaskan ada pakaian Madura, Bali. Itu nanti juga ada menjelaskan mengenai alat musiknya. Nah, di situ kita agar siswa lebih aktif, siswa diminta untuk membaca dan mengingat. Kemudian kita akan memberikan pertanyaan mengenai itu tadi, seperti pakaian adat Bali, terus rumahnya apa namanya, terus alat musiknya apa. Nah, dengan cara itu nanti peserta didik akan mudah mengingatnya.
Terus untuk gurunya menyiapkan alat dan bahan itu bisa menggunakan video pembelajaran mengenai bangsa, mengenai keragaman budaya agar siswanya lebih merasa aktif lagi dan kondusif dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi pembelajaran IPS di kelas 5 semester 1. Nah, di sini dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Kenapa harus metode berbasis masalah? Dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah, penguasaan materi IPS yang mengacu pada seberapa besar perubahan pengetahuan IPS dalam bidang fakta, konsep, prinsip maupun teori ini sangat membantu. Mode pembelajaran IPS ini kenapa harus diterapkan di pembelajaran IPS kelas 5 semester 1? Karena siswa dapat menemukan makna dalam pendidikan dengan cara-cara menerapkan secara langsung. Nah, pembelajaran IPS kelas 5 semester 1 ini mengenai geografis. Sangat cocok sekali apabila kita menggunakan metode berbasis masalah yang kita alami di kehidupan sehari-hari atau yang kita hadapi saat itu. Seperti misalnya tanaman yang dengan yang dirawat, dengan tidak dirawat, itu salah satu pembelajaran masuk ke geografi. Namun pembelajaran metode berbasis masalah ini bukan hanya untuk siswanya terjun langsung, tapi juga membutuhkan siswa untuk mengetahui teori-teorinya terlebih dahulu agar lebih maksimal saat nanti terjun langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi pembelajaran IPS di kelas 6 semester 1 dengan metode inquiry. Metode inquiry menurut Hamalik merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kemampuan siswa dari berpikir, bekerja, dan bersikap secara ilmiah lalu kemudian mengkomunikasikannya. Nah, dalam metode pembelajaran inquiry ini siswa benar-benar menjadi objek yang belajar. Lalu guru menjadi seorang fasilitatornya. Kenapa sih harus metode inquiry yang digunakan? Nah, di sini saya lihat ada beberapa alasan. Yang pertama, karena seperti penjelasan dari Hamalik tadi, metode penelitian inquiry ini mengacu pada berpikir, bekerja, dan bersikap secara ilmiah lalu kemudian mendiskusikannya. Nah, di sini benar-benar cocok banget untuk pembelajaran K13 seperti sekarang ini yang membutuhkan siswanya lebih aktif daripada gurunya. Nah, selanjutnya kenapa harus inquiry? Menurut pengertian dari Sumantri M dan Johar Permana, inquiry ini adalah cara menyajikan pelajaran dengan memberikan kesempatan siswanya untuk menemukan informasi secara mandiri dengan atau tanpa bantuan guru. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.